Dengan cerita ini pasukan Mataram yang pedalaman ini kan agak panas ini. Wah, sunanku diginiin, ini guru-guruku diginiin. Kurang ajar wali-wali itu memang. Terus ini terakhir, kenapa kemudian banyak sekali mitos-mitos yang jelek-jelek justru muncul ke permukaan? Ada analisis lain bahwa cerita Sunan Kalijogo ini yang jaraknya 200-300 tahun setelah cerita itu kok jadi banyak mitos. Itu ada analisis bahwa cerita ini, cerita Syekh Siti Jenar yang dieksekusi itu dipakai oleh Sultan Agung untuk membangkitkan moral pasukannya. Jadi kan Syekh Siti Jenar itu terahnya, jadi murid-murid besarnya yang tadi Ki Ageng Pengging sampai Joko Tingkir dan keturunannya itu kan nanti dilanjutkan di Mataram Islam yang sekarang jadi Jogja dan Solo itu. Nah, jayanya kan zaman Sultan Agung. Nah, zaman Sultan Agung untuk menyebarkan kekuasaan itu kan menyerang daerah-daerah Surabaya, Pasuruan itu kan diserang untuk ditaklukkan. Sebagian besar daerah-daerah ini adalah miliknya para wali, Giri, Tuban dan lain-lain itu kan daerah-daerahnya para wali. Para prajurit ini kan muslim juga semua, cuma ya agak gimana kalau harus bertarung sama saudaranya sesama muslim, apalagi tempatnya para wali. Nah, untuk membangkitkan semangat biar mau bertarung ini, cerita-cerita mitos tentang tentang Syekh Siti Jenar yang dieksekusi, yang diganti anjing dan macam-macam diangkat. Dengan cerita ini pasukan Mataram yang pedalaman ini kan agak panas ini. Wah, sunanku diginiin, ini guru-guruku diginiin. Kurang ajar wali-wali itu memang. Semangat bertarungnya bangkit. Maka mereka siap untuk tarung meluaskan wilayah jajahannya Mataram saat itu. Jadi ada analisis semacam itu, dan itu ya masuk akal saja. Karena politik itu kan memang caranya selalu begitu. Ya kayak gimana Orde Baru memanfaatkan mitos PKI, gimana zaman Soekarno memanfaatkan mitos revolusi dan yang sejenisnya, gimana zaman reformasi memanfaatkan mitos demokrasi dan yang macam-macam. Mitosnya banyak. Jadi kadang-kadang yang masuk ke memori masyarakat itu yang mitos-mitos, bukan yang ajarannya. Maka yang ada di kepalamu Syekh Siti Jenar itu kan kebanyakan cerita-cerita mitosnya. Mulai dari cacing lah, mulai dari dibunuh diganti anjing lah, mulai yang itu. Sementara ajaran-ajaran bagus tadi tidak muncul, sehingga orang cepat menganggap bahwa dia sesat, alirannya Al-Halaj, ngaku Tuhan, titik. Nah, itu yang terjadi di kita selama ini. Jadi yang jelas ceritanya agak mirip dengan Al-Halaj. Beliau dieksekusi, entah kemudian memilih kematiannya sendiri kayak di bukunya Pak Munir itu, atau dieksekusi, atau mungkin ada jalan lain. Tapi yang jelas dia harus berkorban demi ilmunya, demi ajarannya. Sama kayak Al-Halaj, sama kayak Sokrates. Termasuk demi besok Hipatia, dia demi ajaran-ajaran neoplatoniknya sehingga dianggap murtad. Oke, saya kira itu yang Siti Jenar martir. Sekali lagi minggu depan kita ketemu dengan filosof perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini terakhir, kenapa kemudian banyak sekali mitos-mitos yang jelek-jelek